Halo semua, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana melakukan instalasi database MySQL, dan juga bagaimana membuat tabel sederhana ya, beberapa tabel, terus menentukan relasi antara tabel-tabel tersebut, foreign key, ya, terus bagaimana melakukan insert, select, eh, dan juga melakukan update pada tabel. Selain itu kita juga sudah belajar tentang bagaimana melakukan koneksi ke database tersebut dari Java ya, sehingga kita bisa melakukan query dan menggunakan data yang ada dalam tabel tersebut pada aplikasi Java kita. Nah, untuk lebih dalam lagi ya, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana eh, kita menggunakan data yang ada ya, database itu ke dalam suatu aplikasi yang lebih serius ya, bukan hanya query dan menampilkan data pada konsol, tapi terintegrasi ke dalam suatu aplikasi bisnis. Ya, saya akan jelaskan berikutnya. Eh, Aplikasi bisnis seperti apa yang saya maksud. Oke, langsung saja saya jelaskan aplikasinya seperti apa. Nah, di sini saya punya dua form ya. Ada order form dan select form yang ada di sini. Select formnya seperti ini ya. Saya buka dengan menggunakan window builder editor. Oke, saya lihat desainnya. Jadi kita punya dua desain form di sini, ada order form dan select form. Oke, biar lebih jelasnya bagaimana aplikasinya, saya jalankan aja ya. Order form. Oke, jadi aplikasinya seperti ini ya. Jadi saya punya order form. Order form ini di dunia bisnis biasanya digunakan untuk merekam transaksi ya. Transaksi penjualan atau pembelian oleh customer ya. Penjualan dari sisi kita atau pembelian dari sisi customer. Oke, eh, ini adalah contoh aplikasinya ya. Jadi dia merekam setiap transaksi yang ada ya. Jadi kita punya order form, di sini ada order detailnya ya per line. Barang apa saja yang dijual, ada kode itemnya, ada nama barangnya, ada juga harga, jumlahnya, quantity, dan juga total ya. Total. Terus saya juga total per order keseluruhan ya. Kalau di sini kan total per line-nya. Quantity per price, sedangkan total di sini adalah penjumlahan semua total line yang ada. Terus kita juga punya kode number ya untuk setiap transaksi ordernya dan juga ada notes ini catatan kalau misalnya kita butuh menyimpan deskripsi tentang transaksi tersebut. Di sini juga ada waktu yang merekam transaksi tersebut. Tentunya di aplikasi bisnis yang benar-benar ya di dunia nyata, informasinya itu bukan hanya ini, tapi ada banyak field informasi lagi yang direkam dan kalian bisa tambahkan nantinya ya ke dalam aplikasi ini. Oke, nah fitur aplikasinya seperti apa? Di sini ada 4 tombol, ada last, ada first ya. Tujuannya adalah untuk melakukan navigasi terhadap semua transaksi yang ada. Ya, ada code, uh, ya code ini menandakan transaksinya. First ya, transaksi pertama, transaksi kedua, transaksi ketiga. Kalau mau langsung ke yang terakhir, klik last. Oke, mau balik lagi keempat, transaksi keempat ya. Ya, tinggal klik previous. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ingin menambahkan transaksi baru? Saya klik new, ya. Tampilannya seperti ini, saya add item, ya. Nah, di sini select formnya itu dia akan melakukan query dari item master datanya ya. Item master data, tabel item yang berisi eh, nama kodenya, terus name-nya, ada juga price-nya ya. Oke, terserah kita mau pilih yang mana yang mau kita jual. Misalnya ada yang mau beli Indomie kuah, ya. Dia klik select, ya. Terus dia bisa isi quantity-nya. Misalnya ini kan satu di awal ya. Saya ganti 5. Jadi 20.000, totalnya 20.000. Nah, kalian bisa perbaiki di sini ya. Jadi buat tampilannya lebih baik lagi format stringnya. Yang sini kan ada komanya, yang di sini tidak ada ya. Ini dari tabelnya, komponen tabelnya sudah melakukan auto format. Kalau misalnya tipe kolomnya kita isi dengan double.
Sedangkan di sini kalian bisa update lagi dengan melakukan format string yang akan ditampilkan supaya ada tanda thousand separatornya ya. Thousand separatornya. Oke, kita coba add item lagi ya. Indomie gua misalnya ya. Pasti sama, saya tambahkan lagi Indomie goreng. Select ya. Indomie gorengnya saya pilih jadi 3, jadi 12.300. Kalau misalnya ada kesalahan ya, saya klik di sini di barisnya ya, saya remove itemnya. Jadi yang tersisa hanya 2 item. Oke, saya mau tambahkan satu baris lagi, Indomie gua juga sama. Saya ya tetap 1 ya. Jadi totalnya adalah 36.300. Nah, untuk save-nya ya, saya tinggal klik confirm. Nah, kalau kalian ingat di sini transaksi yang terakhir adalah transaksi kelima ya. Oke, saya coba confirm ya untuk save transaksinya. Nah, jadi transaksi ke-6 ya. Terus previous-nya 5 ya. Transaksi sebelumnya dan ini ke-6. Jadi ini sekilas contoh aplikasi yang kalian akan coba bangun. Ya, kalau kalian perhatikan di sebelah kiri, di sini ada 2 project yang sama namanya ya. Mirip-mirip pertemuan 13 dan pertemuan 13B. Pertemuan 13 itu aplikasi yang sudah full implementasi, yang sudah lengkap kodenya. Sedangkan pertemuan 13B ini saya copy dari pertemuan 13, tetapi saya hilangkan sebagian dari kodenya ya, khususnya bagian event dari setiap tombol atau komponen yang ada, supaya saya bisa gunakan ini untuk menjelaskan. Ya, jadi masih belum ada reaksinya. Saya coba jalankan ya, run as Java application. Nah, di sini masih kosongan ya. Nah, terus di sini ada 2 file SQL ya. Ya, nah Pradita SQL ini untuk setup database awalnya ya. Jadi dia kosongkan dulu database-nya, terus kemudian kita insert ya, insert tabelnya. Oke. Bagaimana membuat tabelnya? Yaitu bisa dicek di pertemuan sebelumnya ya. Di pertemuan sebelumnya itu ada pertemuan 12. Ada tabel yang Pradita yang ini ya. Nah, ya, ini untuk membuat tabelnya. Kalian tinggal jalankan aja ya. Oke. Di sini di tabel CRUD juga di sini ada contoh-contoh query bagaimana kita melakukan first, previous, next, last ya, query-query yang akan digunakan pada tombol-tombol tersebut. Tidak sama seperti ini, tapi ini setidaknya memberikan gambaran contoh bagaimana melakukan query-nya tersebut ya. Misalnya untuk get the last code ya, code number untuk setiap order, kita eksekusi ini dan kita ambil hasilnya ya. Untuk first ya, ya seperti ini ya, atau bisa juga yang seperti ini ya. Kalau yang ini kan kita mengambil secara keseluruhan ya, sedangkan kalau yang ini kita ambil semuanya ya. Nah, yang ini hanya untuk kodenya aja ya, kodenya, sedangkan yang ini untuk semuanya. Oke, jadi kalian tinggal buka aja, terus coba cek-cek dan inspeksi apakah kodenya sudah benar atau tidak ya. Atau ada bagian yang menjadi interest kalian yang kalian ingin pelajari lebih lanjut. Oke, kita kembali ke order formnya. Ya, saya akan jelaskan satu persatu dari fungsi yang ada. Oke, kita mulai dengan koneksi ya. Bagaimana melakukan koneksi pada saat aplikasi formnya di load. Nah, saya buka aja kode yang sudah jadi ya, order form di sini. Saya buka order form. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini pada saat programnya berjalan, ya mirip dengan kode simple yang
kita gunakan untuk melakukan koneksi ke database dan query sederhana. Ini saya copy aja ya koneksinya di sini ya. Saya copy ke source. Di sini sudah ada, sudah tercopy di sini ya. Jadi kalian tinggal ya copy paste ya. Terus di sini ya kita jelaskan driver yang akan kita pakai ya. Kita load. Jadi driver adalah JDBC driver ya. Terus di sini driver manager ya untuk melakukan koneksi. Kita connect ke localhost ya, ke database Pradita, usernya root ya, dan di sini passwordnya adalah 1234. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini ada variable connection atau field ya. Kita set jadi static, jadi biar hanya ada satu aja koneksi yang tersedia. Nah, ya selain itu kita juga mau ya supaya pada saat programnya di-exit, koneksinya itu kita putus untuk memberikan resource ke database-nya supaya bisa dipakai oleh aplikasi yang lain. Kalau tidak demikian nanti dia akan kayak semacam nyangkut atau hanging ya di situ koneksinya, dan itu akan memakan resources. Jadi sebaiknya kita buat suatu mekanisme untuk exit ya. Nah, di sini ada connection close ya. Nah, untuk membuat listener-nya ini ya, bisa ketik langsung atau bisa melalui form. Kita pilih formnya ya. Kemudian kita pilih event add event handler window pada saat window-nya di close. Jadi kalau window-nya di close ya, kita buat seperti ini ya. Connection close. Ya, kemudian kita surround with try and catch. Oke, saya coba jalankan. Saya pasang breakpoint di sini. Kemudian saya coba jalankan order form 13 ya. Ini saya edit dulu biar lebih jelas. Order form B ya. Saya run. Oke, seperti ini. Saya exit ya. Saya jalankan lagi, tapi sebagai debug. Dalam mode debug, saya exit. Ya, seperti ini. Ya. Oke. Oke, kok dia tidak tertrigger ya? Oke, ya. Ya, nanti saya akan kembali ke sini. Saya lanjutkan dulu ya. Oke, ya seperti itu. Terus untuk desainnya, kita lanjut lagi ke yang lain ya. Di sini ada 3 button ya. Ada last. Oke, nah sekarang kita mau implementasikan event dari last ya. Saya klik lastnya. Nah, ini button last ya. Saya ke order form. Kemudian saya coba cari implementasi dari button last-nya di sini ya. Di sini dia memanggil order form display last order ya. Last order, saya klik aja. Nah, display last ordernya ini belum ada, jadi kita mau buat ya. Ya, klik kanan. Di bagian bawah ada void display last order. Nah, isinya last order itu seperti apa? Saya open declaration, isinya itu seperti ini ya. Saya copy.
Nah, di sini ada dua metode lain, ada display order dan enable disable element. Ya, sedangkan ini adalah query-nya. Nah, isinya itu seperti ini. Jadi pada saat display last order, dia akan query semua kolom yang ada ya dari tabel order, di mana kodenya itu adalah maksimum kode dari order T dari tabel order ya, yang kita set sebagai T2. Limitnya 1 ya. Limitnya 1 di sini juga bisa kita hilangkan ya, tidak perlu ya. Karena select max ya yang ini itu pasti ya hanya akan mengembalikan satu kode, dan kita tahu bahwa kode itu kita di tabelnya itu kita set sebagai unik ya, sebagai unik, sebagai key. Jadi tidak boleh ada dua, maka pasti akan mengembalikan hanya satu baris aja ya. Kalau untuk yang duplicate ya, kalian bisa limit ininya jadi ada ya. Mau limit ini kan untuk memfilter query data ya. Kalau misalnya baris yang dikembalikan oleh query tersebut ada 3, maka dia hanya akan menarik satu yang teratas. Nah, untuk display ordernya, ini saya buat aja implementasinya ya. Oke, di sini create method display order. Nah, isi dari display order itu adalah seperti ini ya. Isinya itu cukup panjang. Yang pada intinya itu dia akan melakukan ya eksekusi query yang kita buat ya. Kemudian nanti dia tarik kodenya ya. Coba tarik kode headernya ya. Kemudian dia akan set text kode ke headernya ya. Terus ambil date dan juga note-nya ya. Dan kita set label text field dari text date dan text note. Oke. Nah, setelah itu kode order yang di retrieve yang kita ambil itu kita gunakan untuk melakukan query order detail ya. Kita prepare statement, kita set parameternya ya. Parameternya itu yang di sini adalah kode yang header ya. Kemudian kita eksekusi. Nanti kita dapat result setnya ya. Result setnya. Nah, terus kita iterasi di sini ya. Kita iterasi setiap row yang kita dapatkan dari query tersebut. Dan di sini ada tabel ya. Tabelnya ini kita ambil default tabel model ya. Yaitu model tabel untuk data yang akan kita tampilkan ke dalam tabel ya. Kita query ya. Query-nya itu kita iterasi baris per baris. Kemudian kita dapatkan value-nya di sini ya. Line, item code, name, quantity, price, total. Ya, sembari juga kita hitung grand total ya. Grand total dari kodenya ya. Grand total dari ordernya ya. Terus kita tambahkan baris ya berdasarkan data yang ada tersebut ya. Nah, untuk setiap menambahkan baris kita menambahkan objek di sini ya, array of object. Dan ini adalah nilai-nilainya per kolom ya. Baris, item code, nama, harga, jumlah barang ya. Terus di sini adalah totalnya ya. Ini satu baris dan sesuai urutan kolomnya. Ya, setelah itu selesai ya, baru kemudian kita set total order. Ya, set total order di sini. Nah, untuk set total ordernya itu bagaimana? Ya, ini saya tinggal copy aja dari yang sudah jadi ya. Saya copy open declaration. Oke.
Oke, nah total ordernya tuh seperti ini ya. Oke, ya. Ya, oke di sini ada kesalahan ya, double sih karena kita melakukan grand totalnya ini 2 kali. Ya, tapi set total order ini kita akan pakai di bagian kode yang lain. Jadi biar setiap kali refresh, ada perubahan state, kita hitung ulang total ordernya. Oke, jadi mungkin biar cepat di awal ya eh, harusnya tuh seperti ini ya. Sini grand total. Ya. Terus yang lain adalah ada throw declaration ya, kita tambahkan. Di sini kan tidak ada ya. Nanti di sini ada tambahan throw SQL abstraction. Ya. Oke. Terus di sini juga kita oh ya, untuk di sini kita punya menu lagi ya. Sorry, operasi lagi, function lagi di sini ya. Kita buat ya. Enable disable elements. Isinya apa? Di sini ada enable disable elements. Oke, saya copy aja di sini. Nah, fungsi ini adalah untuk melakukan enable dan disable elemen. Jadi elemen-elemen yang ada dalam form tersebut, sebagian kita disable ya. Disable dan enable. Nah, kita enable pada saat dia add mode ya. Jadi setelah ditambahkan ya, user itu kan tidak boleh mengubah apapun ya, untuk transaksi yang sudah direkam. Jadi hanya bisa read ya dan tidak boleh mengubah state-nya. Makanya pada saat user dan hanya bisa mengubah ya pada saat add mode. Jadi di sini ada variabel add mode ya. Add mode. Nah, ini saya sudah tambahkan sebelumnya. Add mode di sini ya false. Jadi pada saat modenya add ya, kita enable tabelnya supaya bisa diklik, button add juga, button delete, button convert, dan juga node-nya bisa kita ubah ya. Sorry, enable, oh ya, di sini ada yang salah. Ada false, set enable jadi false. Jadi node-nya juga tidak bisa kita ubah pada saat kita tambahkan ya. Atau misalnya kita mau, ya oke. Tidak bisa kita ubah pada saat kita tambahkan. Oke. Apalagi yang lain, oke, kayaknya ya, is add mode dan else selain add mode. Intinya ya seperti itu. Add mode ini untuk membuat kita bisa menambahkan baris dan item pada saat kita ingin menambahkan transaksi baru untuk ordernya. Ya, selain itu ya kita kunci elemen-elemen yang ada. Oke. Ya, lanjut lagi. Kita mau coba implementasi untuk tombol-tombol yang lain ya. Kita coba tombol first. Saya double klik ya. Tombol first. Nah, kita lihat implementasinya tombol first di sini. BTN first ya. Ya, seperti ini. Oke, saya copy aja ya. Ini belum ada ya. Saya create method display first order. Saya ke open declaration. Saya copy implementasinya ya. Implementasinya itu seperti ini ya. Oke, ini display first order ya. Dan ini adalah query-nya ya. Jadi dia akan select kode yang paling kecil ya, kemudian kita gunakan kode tersebut untuk select kode yang isi dari order ya.
yang sesuai dengan kode yang paling kecil. Kemudian kita display ordernya, fungsinya itu sudah kita buat di sini ya. Oke. Kemudian isAdd mode-nya kita buat jadi false. Oke, setelah itu ya seperti itu ya. Kita coba jalankan. Last ya. Ini bisa kita ambil transaksi terakhir. Ini previous next-nya belum kita implementasikan dan ini first ya. Jadi hanya order pertama dan order kedua. Order terakhir ya. Nah, kita mau buat implementasi untuk previous dan next. Untuk previous dan next, saya copy aja ya. Order form, design. Di sini ada button previous ya. Saya double klik, saya kembali juga untuk next-nya ya. Di sini kita punya 2 event ya. Sekarang kita mau copy dari yang sudah ada. Ya, ini next. Order form. Oke, ini next ya. Terus ini adalah previous order ya. Oke, karena belum ada implementasi kita buat ya display previous order dan juga create method display next order. Kita ke bagian deklarasi, kita copy dari yang sudah ada. Next previous order ya. Ini saya copy previous ordernya. Saya copy di bagian previous order. Saya save dan juga display next order. Saya copy ke sini. Ya. Biar lebih jelas saya enter ya. Nah, dari sisi query-nya ya. Di sini pada intinya adalah ya kita query kode maksimal untuk semua kode ini next ya. Berarti selanjutnya ya. Kita klik semua, kita select semua kode ya. Kode kita select semua order, transaksi order yang mana kodenya itu lebih besar ya. Oke, sorry. Kita select kode minimum dari semua order yang lebih besar dari kode yang ada sekarang ya. Berarti itu kan selanjutnya ya. Kode minimum dari semua kode yang ada yang lebih besar dari kode yang sekarang ya. Berarti dia minimum ya, next selanjutnya. Sedangkan kalau yang ini adalah kita memilih kode maksimum dari semua kode yang lebih kecil daripada kode yang sekarang ya. Nah, tanda tanya di sini itu nanti kita gantikan dengan string current code ya. Current code itu dari mana? Kita ambil dari txt code getText ya. Berarti edit text txt code yang ada di bagian atas tengah ya. Ini nanti akan diganti dengan nilai dari kode tersebut ya. Nah, ini kita sebut dengan parameterized query karena kita bisa supply parameter ya. Kita tambahkan variabel ke dalam query tersebut yang berupa tanda tanya. Kemudian kita set nilainya di baris kode Java yang lain ya. Statement set string. Nah, satu sini menandakan bahwa variabel pertama ya. Nah, ini kalian bisa modifikasi ya, misalnya where T-code and ya, misalnya NT2 code juga kurang dari tanda tanya ya. Bisa juga seperti ini dan itu membuat kalian harus navigasi ya, menambahkan satu baris lagi
yang menandakan bahwa tanda tanya kedua atau variabel keduanya itu isinya juga adalah nanti akan digantikan dengan current code. Oke, jadi modelnya ya seperti itu. Tapi karena uh, ya sesuaikan dengan aplikasi ini, kita hanya butuh satu variabel aja. Seperti ini. Nah, hal yang sama juga untuk display previous order ya. Seperti itu. Oke. Ini udah jadi, saya jalankan aja ya. Order form B. Nah, hasilnya tuh seperti ini ya. Oke. Saya coba last ya. Ini first. Previous ya, karena nggak ada lagi ya udah saya dia kan berhenti di yang pertama. Next ya, ini kita maju satu persatu ya. Kalau kalian perhatikan kodenya itu berubah satu persatu ya. Previous 3 langsung kelas ya, previous langsung ke yang pertama. Oke. Jadi kita sudah implementasikan 4 button tombol yang ada di sini untuk melakukan navigasi dari transaksi yang ada di dalam database ya. Oke, apalagi? Nah, kalau kalian perhatikan last di sini ya, database-nya itu kan otomatis ya, karena kita buat default value-nya itu adalah timestamp, sehingga pada saat melakukan transaksi nanti dia akan otomatis mengisi dengan waktu transaksi pada saat kita menyimpan ke database ya. Oke, nah sekarang kita mau buat implementasi dari new ya. New, oke, kita exit aplikasinya. Oke, masuk ke di bagian desain ya. Kita double klik new. Oke. Oke, ya kita lihat isi dari button new ya. Oke, ini button new. Ini saya copy aja dari yang sudah ada ya. Oke, ini saya ya. Ini ya seperti ini ya. Jadi kita set mode-nya itu adalah mode add mode-nya true ya. Terus kita enable disable elements. Ini adalah metode atau operasi yang kita sudah buat sebelumnya ya. Untuk enable dan disable beberapa elemen. Terus txt-code, txt-no, txt-date, dan txt-total itu kita set semuanya jadi kosong. Terus tabelnya kita enable jadi true ya, supaya kita bisa select row-nya ya, rows yang ada. Terus kita ambil data model ya dari tabel tersebut. Kemudian kita remove semua row yang sudah ada ya. Jadi kita kosongkan tabelnya. Oke. Itu untuk new, sedangkan untuk delete-nya adalah double klik remove item. Masih kosong di sini, saya copy dari yang sudah ada. Remove item, gimana ya remove item? Oke. Remove item gimana ya? Oke, delete ya, data and delete item. Oke, di sini data and delete item. Nah, ini isinya saya copy juga ya. Saya taruh di sini. Ya. Nah, untuk delete item ya. Kodenya tuh seperti ini. Oke, untuk delete. Oh, sorry. Delete item. Oh, ini nanti saya jelaskan. Saya jelaskan add item dulu ya.
add item, new-nya kan tadi sudah. Terus untuk add item, saya double klik. Nah, add itemnya di sini, ya. Saya copy, add item, ini agak panjang ya. Add item, saya copy, saya action perform di sini ya. Add item saya taruh di sini. Oke. Ini sementara saya komen dulu ya. Jadi sisa ini. Nah, untuk add item ya. Nanti pada saat kita klik add itemnya, nanti dia akan melakukan pop-up menampilkan select form ya. Select form untuk memilih item-item yang ditampilkan oleh query berikut ya. Jadi select formnya itu dia akan mengquery data berikut ya. Jadi select code, name, price dari item master data ya. Item master data, kemudian yang mana kuantitinya lebih besar dari 0. Jadi dia hanya bisa memilih item yang stoknya itu lebih besar daripada 0. Ya. Setelah itu nanti akan ditampilkan di select formnya ya. Kita buat select formnya di sini dengan parameter query. Dan di sini kita tampilkan select formnya ya. Nah, untuk select formnya yaitu seperti ini ya. Seperti ini select formnya. Oh, ini yang sudah jadi, sedangkan yang ini yang belum jadi. Select formnya itu seperti ini. Kalau preview ya seperti ini dia. Oke, cancel, select. Ya, setelah itu ya kita mau implementasikan ya. Yang pertama mungkin pada saat source-nya select formnya ini di load ya, kita mesti lakukan pada saat inisialisasi ya, kita mesti set tabelnya ya, set tabelnya ya. Terus kita query ya. Oh ya, bagian yang terpenting adalah query di sini ya, query item master datanya. Ini saya copy ke bagian select form ya. Source di bagian bawah di sini. Ya, pada saat inisialisasi semua komponen yang ada ya. Jadi pada saat di load nanti dia akan mengeksekusi konstruktornya ya. Select form, dia akan melakukan semua inisialisasi ini dan juga menarik data dari database ya. This query ya, ini order form, koneksinya kita ambil dari order form connection ya, karena di set sebagai public static, jadi kita bisa akses koneksinya juga di sini di kelas select form. Query-nya itu adalah query yang ini ya, select code name price ya, kita passing sebagai parameter di konstruktor select form. Ya, kita execute query-nya, kita dapatkan result set-nya ya. Setelah itu kita ambil metadatanya ya dari query tersebut, kita ambil jumlah kolomnya ya. Setelah jumlah kolomnya jadi ya, kita mesti buat default table model yang baru ya, yang nanti kita akan set di tabelnya ya, default data model. Jadi sesuai supaya nama kolom yang ditampilkan itu bukan nama kolom yang default. Nama kolom yang default adalah ini ya. Yang model ini ada dua ini. Oh, sudah saya remove. Oke, sudah tidak ada. Ya, defaultnya itu kan code dan description ya.
code dan description. Jadi sudah tidak itu lagi, tapi berdasarkan query yang kita buat. Nah, isi query-nya adalah seperti ini ya. Yang ini ya. Jadi kita mau supaya kolomnya itu namanya adalah code, name, dan price. Ya. Jadi di sini kita iterasi ya sesuai dengan banyak kolom. Kemudian kita dapatkan nama kolomnya itu dari metadatanya ya. Kolom name-nya ya per kolom. Karena ada 3 kolom ya berarti code, name, and price ya. Kita ambil semua, terus kita set ke array of string yang ada di sini ya. String array, kita set setiap elemennya itu ya. Karena ada 3, berarti panjang array-nya itu ada 3 juga di sini, kolom count ya. Kita set sesuai dengan nama-nama kolom yang ada di metadata ya. Terus untuk tipe datanya biar mudah ya, ini kita buat semuanya itu jadi tipe string ya. Ini array of type ya. Terus kemudian kita mau supaya edit kolom datanya itu tidak bisa diedit ya. Jadi kolom editables kita buat array of ya, array of boolean ya. Di sini kita iterasi setiap kolomnya ya, kita set supaya setiap kolomnya itu adalah false ya. Kolom editables-nya ini jadi false. Nah, 3 array yang ada di sini itu kita passing sebagai parameter-parameter yang dibutuhkan oleh default table model. Jadi ini kita buat default table model baru ya. Karena kan setiap query bisa beda-beda kolomnya ya. Oke, ini untuk datanya di sini ya. Objek array 2 dimensi. Kita buat kosong ya. Tidak ada datanya. Terus kolom name-nya itu yang ini ya. Kolom name-nya. Terus untuk get kolom kelasnya, tipe data dari kolomnya, itu kita pakai kolom types ya. Kolom types yang kita definisikan. Jadi semuanya adalah string. Ya. Nah ini 2 ini kita override dari kelas default table model kelas yang sudah ada ya. Default table model yang sudah ada. Jadi kita override ya. Jadi supaya setiap kolomnya dipanggil ya, kolom indeksnya ini pada saat mau mengambil tipe datanya, yang dibalikan itu adalah string class semua ya. Ya, semua kolomnya itu bertipe string class. Nah, demikian juga dengan isCell editable yang ada di sini ya. Jadi setiap kali datanya itu diambil ya, isCell editable ya, itu semuanya kita set sebagai false ya. Kita return false semua. Ya. Kalau mau dibuat ini sebenarnya juga bisa langsung false aja sih, seperti ini ya. False. Bisa juga ya. Bisa juga seperti ini. Oke. Jadi kita buat seperti ini aja ya. Ininya saya kolom editables-nya saya comment aja. Mau dimanapun ya selnya itu dia tidak bisa diedit ya, tidak bisa diedit. Nah ini juga bisa saya ubah ya, jadi string.class. Oke, yang ininya saya komen. Nah, bisa juga seperti ini. Oke. 4 titik koma. Ya, bisa seperti ini. Terus yang lain adalah setelah kita buat default tabelnya ya, data tabel yang baru ya, kita iterasi ya hasil dari select-nya ya. Kemudian kita tambahkan ya ke dalam data tabel modelnya, default tabel modelnya ini baris-baris yang ada ya. Jadi kita iterasi, kita ambil query-nya di sini ya, result get object ya. Jadi hasil query itu kan disimpan di result set. Kita iterasi result set-nya,
Nah, di sini kita ambil setiap data yang ada ya, per barisnya ya, per kolom. Indeks kolomnya ya, berdasarkan iterasi yang ada di sini. Kemudian setiap sel yang ada dari kiri ke kanan ya, itu kita masukkan ke dalam sel yang ada di tabel ya. Jadi sel yang ada di result set ya, itu kita masukkan ke setiap sel yang ada di tabel. Ya. Nah, kalau untuk result set, indeksnya itu mulai dari 1 ya, dan seterusnya. Sedangkan kalau tabel itu dari 0. Ya, jadi makanya di sini kita kurangi 1 ya. Oke. Nah, kita buat variabel objek sesuai dengan banyak kolom, kita tambahkan values-nya itu ke row ya. Ya, yang ada di sini ya. Oke, setelah itu kita tutup result set-nya dan statement-nya ya untuk free memory ya, untuk membebaskan memori dari objek result set dan statement. Nah, setelah itu default table modelnya yang kita modifikasi ya, itu kita set sebagai model dari tabel. Oke. Ya, setelah itu kita coba jalankan order form. Nah, di sini ya, last saya coba klik new ya. Oke, tadi pada saat di load kan di sini dia tidak langsung ke belakang ya. Oke, kita mau supaya pada saat di load dia langsung load di bagian akhir ya. Harusnya di sini itu ada display last order ya. Di metode initialize-nya ini kita langsung ke bagian terakhirnya ya. Nah, di sini langsung display last order. Saya coba jalankan lagi ya. Nah, dia langsung ke bagian last order ya. Nah, kita mau coba tes new-nya, klik new. Ya, seperti ini. Kita mau coba add item. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Tombol select belum kita implementasikan, cancel juga ya. Terus exit form. Ya, ini udah otomatis sih sama dia. Ya, untuk exit-nya ya saya coba ya select form. Coba lihat desainnya. Ini event handler, window. Oh, sorry, bukan ini. Oh ya, untuk select formnya, untuk exit-nya itu kita edit di bagian properties-nya ya. Jadi pada saat default, di sini kan ada properties, saya klik. Default close operation ya. Dispose on close. Ya, jadi kalau misalnya di exit, kita bisa pilih dari 4 kemungkinan berikut ini ya. Saya pilih dispose on close. Jadi objek formnya itu nanti akan di close sama dia. Oke. Iya. Terus ini select form ya. Terus apa lagi? Nah, kita implementasikan close-nya dulu terlebih dahulu ya. Source-nya di sini saya pilih cancel, double klik, select form. Di sini pada saat on close. Nah, seperti ini ya. Select form, pada saat action cancel ya. Nanti dia sembunyikan dulu formnya ya. Select formnya disembunyikan, baru kemudian di-dispose, dihapus dari memori. Oke. Oke, nah kita lanjut lagi dengan implementasi tombol select-nya ya. Ya, kalau kalian perhatikan, nah di tabelnya itu di set enable ya sebagai true. Tujuannya apa? Supaya kita bisa juga select row-nya ya. Jadi pada saat di datanya ditampilkan, itu kita bisa select row-nya. Ya. New add item.
Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya kalian buat jadi false ya, nanti kita tidak akan bisa memilih tabelnya. Oke, cancel. Nah, untuk tombol select-nya, double klik aja tombol select. Kemudian kita pilih saya copy dari yang sudah ada ya. Select. Nah, implementasinya itu seperti ini. Saya copy ya. Di sini. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini ada error ya. Di sini ada property yang namanya onSelectListener ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya pada saat order formnya ini kita eksekusi ya, select formnya ini kita eksekusi dari order form pada saat user select, selection formnya ini bisa passing value ke order form untuk mendapatkan paling tidak kode nilai-nilai yang kita mau ya. Jadi misalnya mungkin ya kodenya nama dan harganya ya, yang nanti kita bisa gunakan itu, kita ambil dan kita tambahkan ya. Untuk implementasinya bisa beda, bisa kita ambil dari select dari select formnya, atau bisa juga kita ambil kodenya saja, terus kita query lagi ke database-nya untuk ambil nama dan harganya ya. Bisa juga seperti itu. Nah, untuk kali ini kita ambil semua yang ditampilkan di select form ya. Kita balikan ke order form ya. Jadi pada saat tombol select diklik ya, di sini kita dapatkan default table model, kita ambil row yang dipilih, itu baris keberapa ya. Kita ambil kolom, jumlah kolom yang ditampilkan ada berapa, terus kemudian kita iterasi per kolomnya ya. Kita ambil value yang dituju oleh row dan kolom ya. Value-nya, terus kemudian kita masukkan ke dalam array of object values yang ada di sini ya. Indeksnya itu adalah indeks kolomnya. Jadi satu baris itu semua kita dapatkan, kita set sebagai array of object ya, dalam bentuk variable values. Kemudian kita passing ke this on select listener ya, metode select ya. Setelah itu kita set visible dari formnya itu false, dan kita hapus select formnya, kita close formnya ya. Nah, on select listener ini itu kita buat sendiri ya, manual, bukan bawaan dari library-nya. Jadi on select listener ini adalah interface ya. Punya satu metode select ya. Dia akan menerima parameter values ya. Nah, objek dari interface on select listener ini kita buat sebagai anonymous objek yang ada di sini ya. Di order formnya ya, di order formnya oke. Pada saat kita buat objek di sini desain biar cepat, item. Nah, di sini nih ya, select form set on select listener ya, di sini. Oke. Nah, cuma ya ini metodenya belum ada ya. Metode set on select listener-nya ini belum ada di select form, jadi kita mesti buat. Jadi select form di sini, listener-nya kita buat ada di bagian atas ya. Ini variabelnya dulu ya. Kelas yang bertanggung jawabnya itu ada di sini. Saya pilih di sini, saya copy paste. Ini default listener aja ya. Masih kosongan ya. Biar tidak nol aja, jadi kita buat objeknya. Jadi new on select listener, ini implementasi selectnya. Tapi nanti kita akan override lagi pada saat kita set on select listener. Nah, ini masih akan error ya, karena belum ada metode set on select listener. Metode set on select listener-nya itu ada di bagian bawah ya.
di sini on select listener di yang sudah jadi bagian bawah ya. Ini kita copy ke bagian select form, taruh di bagian bawah ya. Jadi kita mau select on listener-nya pakai buatan user ya, bukan yang nilai default. Sebenarnya ini juga kalau misalnya mau dibuat jadi null juga bisa sih. Oke, kita buat jadi null aja ya. Jadi null, nanti kita set di sini ya. Nah, set on select listener-nya itu adalah yang ini, yang dipanggil di sini ya. Select form, set on select listener-nya itu adalah yang tadi ya. Yang ini di select form. Nah, di sini parameternya dia menerima objek on select listener. On select listener itu adalah interface yang ini ya. Nah, di sini kita buat anonymous object dari suatu interface ya. Yang mana ya interface kan dari interface ya, kalau menggunakan interface kita mesti implementasikan perilaku dari metode-metode yang dimiliki oleh interface tersebut ya. Di sini ada select ya. Sorry. Interface-nya itu kan ada select ya. Ini metodenya, belum ada implementasinya. Kita buat implementasinya di objeknya ya, yang ada di sini. Nah, implementasinya itu seperti ini ya. Nah, di sini kan kita terima values ya, values dari select form. Isinya apa? Isinya yang ini tadi, select form. Mana dia? Yang ini kan, on select listener, select ya, values. Values-nya itu yang kita populate yang ada di sini tadi ya. Select values, nanti di values-nya itu akan lewat situ ya, metode select. Nanti akan dieksekusi di sini ya, select. Lanjut lagi di sini ya. Oke. Ya, di sini ya. Terus di sini ya ini dieksekusi set on select listener-nya itu dieksekusi pada saat di sini ya. Pada saat button select on select listener select ya, ini nanti akan dieksekusi di sini, di sana ya. Oke. Nah, pada saat metode select dieksekusi, kita cek value-nya ya. Kalau kosong ya nggak usah bikin apa-apa. Tapi kalau misalnya nilainya ada dan value-nya dan array-nya itu lebih besar daripada 0, ya kita dapatkan model dari tabel order form ya. Kita ambil get row count-nya, kemudian kita tambah 1 untuk mendapatkan nilai line ya, baris line. Ya, karena zero base jadi kita mesti plus 1. Zero base itu maksudnya indeksnya dimulai dari 0. Kemudian dari value yang dipassing, kita dapatkan code name price ya. Code name price. Nah, ini kita sudah tahu ya, nilainya adalah code name dan price. Harusnya biar lebih robust ya, ini kita mesti pakai array yang nanti kita akan ya kalau misalnya mau jadi lebih generik ya. Tapi karena kita sudah tahu implementasinya ya, jadi kita pakai code name price ya. Quantity di sini, terus kita juga hitung line totalnya ya, total per baris, price dan quantity-nya kita kalikan. Ini konversi dari values ya, price-nya itu tipenya desimal ke tipe data double. Setelah itu kita buat objek ya. Nah, urutannya seperti ini. Ini adalah values-nya. Oke, kemudian kita tambahkan ke row ya. Oke, di sini ada yang salah. Ini quantity ya.
quantity price. Oke. Oke, ada yang salah di sini ya. Kita add row ya. Kemudian kita hitung total ordernya ya. Oke. Kemudian select form. Oh, oke, ya sudah. Ini harusnya di sini di bagian atas. Oh, nggak apa-apa. Oke, saya jalankan. New, add item, saya pilih itemnya, saya select. Oke. Ya, jadi modelnya seperti ini ya. Add item, total 1. Oke, saya bisa pilih Indomie kuah lagi. Ya, seperti ini. Add item, select Indomie kuah lagi. Nah, cuma yang ini belum bisa bereaksi terhadap perubahan yang kita buat pada quantity ya. Oh ya, terus untuk editable-nya ini tabel ya. Saya buat yang bisa diedit itu hanya quantity ya. Quantity-nya aja yang bisa kita ubah ya. Add item Indomie goreng select. Ya, Indomie goreng. Nah, untuk konfigurasi yang lainnya ini tidak bisa kita ubah ya. Kalau misalnya mau ubah berarti kita mesti ubah dari item master datanya ya. Nah, biasanya seperti itu. Ya kalau di dalam bisnis prosesnya kan seperti itu ya. Artinya yang di bagian kasir itu hanya boleh mengubah nama ya. Terus juga mungkin hanya bisa menambahkan informasi, catatan, apa dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak bisa mengubah harga, terus juga nama barang yang tidak bisa diubah, kode item yang tidak bisa diubah. Jadi tidak ada hak dari mereka untuk mengubah hal tersebut. Jadi kalau misalnya mau ubah harga ya mesti ke item master datanya diubah terlebih dahulu. Jadi yang hanya bisa diubah adalah kuantitinya. Oke, itu untuk add item. Selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana meremove item yang ada di sini. Oke, untuk implementasi remove itemnya seperti ini ya. Double klik aja, ya saya copy dari yang sudah jadi. Select form, mana ya? Delete. Saya lupa namanya apa nih, ptn delete ya. Delete. Oh, bukan di select form, tapi di order form. Oke, implementasinya seperti ini ya. Ya, delete item ya seperti ini ya. Ya, intinya kodenya ya kita ambil baris indeks dari baris yang terpilih. Ya, kalau misalnya kurang dari 0 atau tidak ada yang dipilih ya kita return aja ya. Tidak usah kita eksekusi sisa kode yang ada. Tapi kalau misalnya lebih besar atau sama dengan 0, kita ambil data tabelnya, ya, kita remove row sesuai dengan indeks yang dipilih ya. Kemudian di sini kita reset line-nya, kolom lainnya itu kita reset ya. Soalnya kan kalau misalnya barisnya 1, 2, 3, 4, kita delete baris 3 ya. Kalau tidak di reset nanti urutan dari kolom lainnya itu adalah 1, 2, 4 ya, karena 3 sudah kita hapus. Jadi kita mau supaya itu di reset ulang ya. Di reset. Kemudian di sini kita karena ada penghapusan item, maka otomatis juga total order ya, total nilai dari ordernya itu pasti akan berubah ya. Jadi kita mesti hitung ulang lagi dari awal. Kita set ya.
Saya coba jalankan lagi aja. Nah, ini new, saya add item, pilih, select, add item, saya pilih, add item, select, add item, ya. Ini saya bisa remove, ya, 2. Oke, jadi ya itu untuk implementasi remove itemnya. Ya, selanjutnya saya akan coba untuk bagaimana berespon terhadap perubahan quantity yang ada di sini. Ya, ini kan masih belum ada implementasinya. Ya, untuk bereaksi terhadap perubahan nilai dari quantity ya, kita masuk ke bagian order form ya. Di sini ya dari yang sudah ada. Di sini ada eventnya. Kita mau pakai event add property change listener. Jadi pada saat property nya itu berubah ya. Ini kita copy aja. Saya masuk ke bagian order form, bagian source, cari bagian tabel dekat sini ya. Saya tambahkan di sini. Jadi eventnya adalah add property change listener. Ya. Nah, property change event ini kan bisa banyak ya. Jadi kita mesti filter terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita buat pengkondisian ya. Jadi table cell editor ya, equals ya. Oke. Di sini kemudian kita hitung ya. Kita buat filter. Jadi hanya property change event yang namanya table cell editor ya yang kita tangani. Di sini kita ada event ya, event jika old value-nya tidak sama dengan 0 ya. Sorry, ini get new value. Ya, tidak sama dengan 0 ya. Artinya ada perubahan ya. Oh, sorry, get old value. Kalau misalnya tidak sama dengan 0, ya, old value itu nanti dia akan, kalau old value itu nanti dia akan bereaksi pada saat kita melakukan tab ya. Jadi pada saat kursornya kita pindahkan dari selnya, keluar dari selnya ya, new value-nya itu nanti akan bernilai 0, sedangkan nilai value-nya yang kita isikan itu nanti akan menjadi old value. Jadi di sini old value-nya kita buat tidak sama dengan 0 ya. Nanti dia akan pakai nilai tersebut. Kemudian kita ambil tabel model di sini, kita ambil nilai yang indeks yang terpilih ya, baris terpilih. Kemudian kita get out value-nya sebagai default cell editor, kita dapatkan nilainya ya, kita konversi ke quantity-nya. Kita dapatkan price-nya dari kolom ketiga, indeks ketiga dengan baris yang sama ya. Kemudian kita hitung line totalnya. Kita set line totalnya itu ke kolom kelima, baris ke sesuai dengan indeks terpilih baris ya. Value-nya itu adalah line total ya. Kemudian kita update total ordernya ya. Update total ordernya. Oke, jadi ini adalah langkah-langkahnya. Oke, saya coba jalankan sekali lagi ya. Saya ambil new, add item, Indomie goreng ya. Saya ubah jadi 3. 3 ya. Oke, hasilnya adalah 12.300 ya, sesuai. Saya tambahkan sekali lagi Indomie kuahnya, saya mau beli 5. 5. Oke. Jadi hasilnya 20.000, jadi 32.300 ya. Nah, sekarang yang kurang adalah tombol confirm yang ada di sini. Ya. Tombol confirm. Belum ada implementasinya. Oke, nah di sini hanya kolom 3 yang bisa kita edit, yaitu karena saya ubah properti data tabelnya ya di sini.
Oke, di awal sini. Nah, kalau kalian lihat, nah di sini ada modifikasi default table model ya. Ini saya buat manual ya. Kalau kalian lihat kolom editables-nya di sini ya. Ini urutannya itu sesuai dengan kolom yang ada di dalam tabel order form ya. Yang ada dalam form order form. Nah, ini mengeset konfigurasi apakah kolom-kolom tersebut bisa kita edit atau tidak. Kalau false berarti tidak bisa kita edit ya, sedangkan kalau true itu berarti kita edit. Nah, urutannya adalah line name, code name, code item code ya. Terus name, sini price-nya, ini quantity-nya ya bisa diubah, true ya, dan ini adalah line totalnya. Jadi konfigurasinya seperti ini, sehingga dan array of boolean ini kita return ya di metode di isCell editable ya. Kita override isCell editable-nya dari objek default table model, dari kelas default table model yang ada di sini. Makanya hanya kolom quantity aja yang bisa kita edit. Jadi seperti itu. Oke, yang terakhir adalah kita mau implementasi tombol confirm yang ada di sini supaya data yang sudah diinput sama user itu bisa data-data tersebut bisa kita save ke tabel ya. Ke tabel. Oke, ini saya klik aja confirm-nya ya di sini. Kemudian saya copy dari yang sudah ada biar cepat. Oke, ini confirm, ini kodenya sangat panjang. Saya copy prepared statement ya. Order form saya copy di sini. Oke. Oke, nah untuk kodenya ya. Untuk kodenya adalah seperti berikut ya. Jadi kita buat query select max code from order ya. Kalau kalian lihat di sini di SQL-nya, nah format kodenya itu adalah seperti ini ya. Semuanya adalah angka ya, numeric karakter. Nah ini bisa kita konversi jadi, ini kan tipenya string ya, tapi bisa kita konversi jadi integer ya, integer yang nantinya bisa kita increment, kita tambahkan satu nilai ya, satu integer, satu satuan integer untuk menaikkan nomor ordernya ya, nomor ordernya. Nah, untuk format yang lain ya, karena kan bisa jadi misalnya nomor ordernya itu di bagian depannya itu ada nomor ada karakter ya, karakter alfabet ya, sebagai misalnya kode tertentu ya. Nah, berarti kalian harus punya strategi yang lain. Misalnya kalian pisah terlebih dahulu ya karakternya dari angkanya, kemudian angkanya kalian naikkan, terus kemudian kalian gabung lagi ya. Itu kalau misalnya jadi satu ya, jadi satu antara kode karakter di bagian depan dan kode numerik di bagian belakang. Nah, cara yang lain adalah di database-nya kalian pisahkan. Jadi kode nomor ordernya yang karakter itu di kolom tertentu ya, kolom terpisah, sedangkan kolom angkanya itu di bagian kolom yang lain. Bisa seperti itu strateginya. Nah, untuk menyederhanakan contoh ya, jadi di sini saya buat kodenya adalah dalam bentuk tipe data string atau varchar ya, karakter, tapi bisa dikonversi ke bentuk integer. Jadi saya select max ya, kemudian saya increment di sini ya. Saya dapatkan hasilnya. Di sini saya increment kodenya ya. Saya konversi dulu ke dalam bentuk integer, saya tambahkan 1,
Kemudian saya konversi balik jadi kode yang baru ya, kode kandidat yang baru. Oke, setelah itu kemudian di sini saya buat query yang lain ya, query yang lain untuk insert ke header dari tabel tersebut ya. Jadi saya prepare statement, saya terima dua variabel, yaitu txt note ya catatannya, kemudian kode kandidat yang baru ya sebagai parameter nilainya ya di sini code dan note. Ini untuk headernya ya. Saya eksekusi, kemudian saya close ya. Nah, di sini kita mau isi untuk bodinya ya, bodinya atau detailsnya. Nah, ini query untuk detailsnya. Jadi insert into order details. Ini kolom-kolomnya ya. Code line, item code, name, price, quantity ya. Ya, totalnya tidak kita simpan karena memang nanti kita turunkan kolom line totalnya ya dari hasil perkalian. Jadi cukup quantity dan price saja ya. Oke, terus di sini kita set value-nya ya. Jadi statement set string, kodenya kolom pertama ya. Ini value-nya, parameternya ada 6, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus variabel kedua, kita set barisnya ya. Get value at baris kesekian dan kolom ke 0, indeks ke 0 ya. Ini adalah kode, ini adalah line ya, item code, ini code, ini line, ini item code, ini name ya, ini price, ini quantity ya, sesuai dengan urutan query yang ada di sini ya. Oke, set double, set string integer, string double double, dan kemudian kita execute update ya, kita update. Nah, untuk penambahan insert dan update ya, itu kita isi dengan kita eksekusi ya dengan metode execute update. Nanti dia akan mengembalikan jumlah baris yang ditambahkan ya atau jumlah baris yang diupdate oleh query tersebut. Jadi ada nilai balikan ya. Cuma query tersebut tidak kita tambahkan ya. Kita tidak perlu variabel tersebut ya. Nanti ya mungkin untuk contoh implementasi yang lain. Nah, setelah kita insert header dan semua detailsnya ya, kita ubah add-nya yang tadinya add mode ya pada saat kita klik add itu menjadi false ya. Kemudian kita enable dan disable elements yang diperlukan ya kalau misalnya add mode-nya false. Setelah itu kita pindah ke last order ya untuk konfirmasi apakah datanya itu sudah kita tambahkan dengan benar atau tidak ya. Nah, oke. Saya coba jalankan sekali lagi. Oke, saya coba new. Harusnya ini sudah bisa ya. Add item. Indomie goreng, select. Indomie kuah, select. Kuantitinya yang ini saya ubah jadi 2. Kuantiti yang ini saya ubah jadi 3. Jadi 20.300. Saya confirm. Ya, sudah masuk. Saya langsung pindah ke dokumen yang terakhir ya. Yang sebelumnya itu kan 6. Ya, kalau kalian lihat ya 3. Saya buat sekali lagi add item. Ini Indomie goreng aja, tapi saya pilih jadi saya beli 100 lah, ekstrim sedikit. 410 ya. Ini hal buat hadiah misalnya. Catatannya ya. 400 hampir 500.000 ya. Saya klik confirm ya. Oke.
sudah masuk ya. Jadi tadi kan terakhir adalah 7, sekarang 8. Ya date-nya tidak kelihatan. Ini untuk tampilan full screen-nya ya. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi secara fungsi implementasinya sudah ya. Cuma kalau kalian perhatikan di sini ada bagian-bagian yang bisa kalian explore lebih jauh ya. Misalnya file-nya ini belum ada ya. Belum ada implementasinya ya. Bisa kalian kembangkan misalnya buat tampilkan dulu selektornya ya. Form selector, terus kita bisa input, terus kemudian kita bisa search kolom-kolom yang ada di dalam data-data order yang ada ya. Itu bisa find ya. Karena kalau misalnya datanya sudah banyak ya, user tidak akan menggunakan cara yang ini lagi ya. Misalnya datanya ada 1000 ya. Terus kita mau cari transaksi yang ada diskonnya gitu kan, taruhlah seperti itu. Atau misalnya dari customer tertentu, ya nggak mungkin dia akan visit satu persatu, tapi dia pasti akan cari dengan metode find. Terus kemudian ada ya pada saat new, pada saat add item ya, tombol find-nya juga ini belum kita implementasikan ya. Kalian bisa kembangkan lebih lanjut lagi kalau misalnya kalian punya usaha atau toko yang itemnya itu sangat banyak ya. Kalian jualan item misalnya ada ratusan ribu jenis item ya, maka kalian perlu fasilitas ini ya. Misalnya cari Indomie rasa apa gitu kan, rasa soto ayam gitu kan, mau tahu harganya berapa ya bisa kalian cari di sini ya. Oke. Terus pengembangan lebih lanjut adalah yang ini kan kita masih input semua secara manual. Nanti kalian bisa belajar bagaimana cara koneksi dengan barcode reader ya. Jadi kalian tinggal scan, tembak, nanti dapat item code-nya, kita cari barang item berdasarkan item code tersebut, kemudian kita tambahkan ya. Bisa juga seperti itu ya. Terus kalian juga bisa buat interface atau ke printer ya, atau misalnya buat reporting tools ya. Kalian bisa cetak misalnya struknya ya pada saat confirm, otomatis nanti cetak struknya bisa dalam bentuk PDF atau misalnya langsung ke printer atau misalnya langsung ke email ya, langsung di email ke customer itu juga bisa. Terus untuk pengembangan lebih lanjut kalau misalnya transaksinya sudah banyak, kalian bisa kembangkan lagi dengan melakukan reporting. Jadi kalian bisa query, select semua data yang ada dalam database, kalian join group, sum, kalian bisa hitung semua kalkulasi, misalnya rata-rata penjualan per hari, berapa barang yang paling populer, paling laku, yang mana barang yang tidak pernah dibeli customer, jadi tidak usah diorder lagi, ya. Jadi hal-hal yang seperti itu, ya. Pengembangan lebih lanjut misalnya juga kalian bisa tambahkan ke CRM, Customer Relationship Management. Kalian bisa tracking customer yang paling loyal, yang paling sering beli barang, ya. Jadi kalian bisa treat balik ke customer supaya dia juga tetap ya terpuaskan dengan pelayanan kalian ya. Ya bisa seperti itu. Ada banyak implementasi yang bisa kalian lakukan. Terus di sini kan hanya item ya. Untuk pengembangan lebih lanjut ya, kalian bisa tambahkan diskon misalnya ya. Beli 2 gratis 1 ya. Terus atau misalnya beli item 1 gratis item yang lain ya. Terus ada diskon juga ya. Terus ada loyalty member ya, ada membership. Kalau misalnya dia jadi member, harganya juga berubah. Terus apalagi yang lain? Yang lain adalah satuannya. Usernya bisa pilih dus ya, pilih satu dus atau pieces ya. Per kilo juga bisa. Terus apalagi? Ya macam-macam, bisa cek stok dan lain sebagainya. Kalian bisa kembangkan lebih lanjut. Ya semoga apa yang saya ajarkan ini bisa bermanfaat dan menolong kalian untuk mulai mengimplementasikan sesuatu yang
lebih aplikatif dan berbasis bisnis ya, macam-macam untuk desktop. Untuk aplikasi web ada mata kuliah yang lain ya. Terus untuk mobile juga ada mata kuliah yang lain. Pada intinya sih prinsipnya ya mirip-mirip untuk aplikasi yang berbasis bisnis ya, macam-macam ya. Oke, ya terima kasih atas perhatiannya. Ya kalau misalnya ada yang ditanyakan ya bisa dialamatkan langsung. Tanyakan langsung ya, bisa melalui komentar di bawah ya, atau mau lewat Google Classroom juga bisa ya, atau mau lewat melalui email juga bisa ya. Oke, terima kasih.